Bagaimana jika video UKIN pembelajaran durasinya melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan atau mungkin lebih kurang dari durasi yang telah ditentukan? Dan bagaimana jika video UKIN di tengah-tengahnya terjadi putus secara otomatis atau mungkin terjadi yang namanya noise atau bisa jadi terlihat teman yang sedang membantu di tengah-tengah pembelajaran? Mari kita bahas. Selamat datang di channel YouTube Bang Kowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang UKIN video praktik pembelajaran dalam PPG, baik ini PPG piloting maupun PPG prajabatan. Karena dalam 2 minggu terakhir ini di video konten saya yang membahas tentang PPG, khususnya di UKIN, banyak kolom komentar diisi dengan pertanyaan-pertanyaan seputar video ini. Dan kayaknya teman-teman pada bingung, panik, dan lain sebagainya. Sebenarnya terkait UKIN ini sudah pernah saya bahas di video-video yang sudah saya buat sebelum-sebelumnya. Cuman karena banyak pertanyaan yang muncul, bahkan ada teman-teman saya yang di lingkungan saya ini sampai datang ke rumah minta petunjuk, minta arahan agar mereka tenang dan lain sebagainya. Akhirnya sepertinya saya juga perlu membuat video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan ketenangan yang sama gitu ya. Nah, langsung aja kita bahas ya. Untuk yang pertama, yang paling sering ditanyakan adalah terkait video UKIN pembelajaran pada durasinya. Jadi mereka pada kebingungan di durasi video UKIN itu berapa banyak sih? Karena di kampusnya mereka hanya menentukan ada 2 video yang diunggah nanti, yaitu ada video yang full, versi full, ada yang video versi potongan, yaitu durasinya 30 menit. Nah, untuk yang versi full ini mereka diberi sebuah batasan durasi sebanyak 2 JP. Nah, 2 JP ini mereka bingung apakah 2 jam secara waktu normal ataukah 2 jam dalam pembelajaran. Jadi ini sepertinya sudah jelas ya. Jadi teman-teman yang bingung mungkin karena panik ya. Jadi 2 JP itu ya 2 jam pertemuan pembelajaran. Jadi kalau dalam 1 JP-nya adalah katakanlah 45 menit, berarti kalau 2 JP ya totalnya berarti 90 menit. Kalau misalnya 1 JP-nya adalah 40 menit, berarti 2 JP-nya adalah 80 menit dan seterusnya. Tinggal dikalkulasikan menyesuaikan dengan jumlah pertemuan di sekolah dan jenjangnya. Nah, banyak yang bertanya terkait durasi nih, karena banyak mereka yang akhirnya take berkali-kali, bahkan sampai ada yang 4 kali selalu take karena mereka tidak sesuai dengan target durasi. Jadi katakanlah 2 JP ini adalah 80 menit, jadi mereka targetnya adalah 80 menit, tapi kebanyakan 80 menit lebih 3 menit, ada yang lebih 5 menit. Jadi mereka karena tidak sesuai dengan 80 menit, mereka akhirnya take berulang kali begitu. Padahal sebenarnya tidak perlu. Kalau secara pengalaman di tahun-tahun saya, waktu itu kan pasti ada keterangan durasi, batas maksimal dan minimal dan maksimal ya. Jadi kalau semisal di situ ada batas durasinya adalah 2 JP, kalau semisal 80 menit katakanlah 2 JP itu, kemudian ketika take shoot ada kelebihannya entah 3 menit atau 5 menit, saya pikir itu tidak masalah karena kita masih dalam alur 2 JP dan lebih sedikit itu masih bisa dimaklumi ya. Pokoknya di situ tidak terjadi yang namanya pengurangan atau kurangnya durasi. Kalau kita sudah ditentukan 80 menit, jangan sampai kita nanti cuma 75 menit atau mungkin 78 menit begitu kan. Jadi kalau bisa pas 80 menit atau lebih dikit itu nggak masalah. Tapi kalau kawan-kawan khawatir, sebenarnya kawan-kawan itu bisa memotong bagian-bagian yang tidak perlu. Nah, ini juga saya sarankan ke teman-teman saya yang dia mengalami hal yang serupa, durasinya lebih atau overtime. Saya suruh untuk mengedit bagiannya tidak perlu, tapi dia takut karena ini harus yang murni full tanpa edit. Kemudian saya beritahu ke teman saya ini, kalau misal dipotong bagian-bagian tengah, saya pikir dosen juga tidak akan tahu, penilai juga tidak akan bisa mengidentifikasinya. Karena coba deh dipikir, apakah penguji akan menonton video teman-teman selama 1 jam lebih penuh? Katakanlah 2 JP itu adalah 80 menit atau 70 menit ya. Apakah akan menonton sepenuh itu dari detik awal sampai detik akhir? Tentu saja tidak mungkin. Taruhlah contoh begini, teman-teman ini orang-orangnya secara usia muda-muda ya. Kalau teman-teman bikin tugas ke siswanya nih dengan tugas durasi katakanlah 60 menit aja deh. Nah, teman-teman apakah akan menontonnya full dari detik ke-1 sampai detik terakhir? Dan itu nanti akan ada banyak siswa atau peserta yang akan teman-teman nilai? Pasti tidak. Teman-teman pasti akan melakukan yang namanya
menonton secara scanning lah, atau menonton secara cepat. Jadi mungkin akan bercepat di bagian-bagian tertentu aja. Jadi nggak mungkin ditonton full. Apalagi teman-teman nanti disuruh mengunggah 2 file ya, ada file yang ketika teman-teman praktik pembelajaran secara penuh, video versi full, dan yang kedua adalah potongan. Nah, adanya versi yang kedua ini atau yang versi potongan itu menandakan bahwa yang potongan nanti itu akan kemungkinan akan dicek oleh dosen atau penilaiannya. Yang full ini adalah hanya sebagai bukti bahwa kegiatan yang dilakukan itu benar-benar full 2 JP. Jadi pengecekan secara detail saya kira ya sangat tidak mungkin dilakukan, apalagi dosennya teman-teman nanti notabene secara usia lebih tua daripada teman-teman. Jadi secara tingkat fokus saya yakin tidak akan bertahan lama, apalagi video teman-teman kan video yang dalam tanda kutip video yang biasa-biasa aja. Kita nonton film aja yang durasinya panjang aja kita nggak betah, apalagi ini adalah video pembelajaran yang gitu-gitu aja gitu loh. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya lebih dari 80 menit atau lebih dari 2 JP yang ditentukan. Ya silakan aja. Kalau teman-teman misalnya sangat khawatir dan pengennya pas 80 menit, ya silakan dipotong aja bagian di tengah-tengah, yang mungkin bagian itu adalah bagian ketika teman-teman ada jeda hening atau kelas lagi hening, misalkan ada mereka lagi mengerjakan sesuatu, atau mungkin teman-teman lagi lagi nge-lag sedikit, itu dipotong. Dan teknik pemotongan itu juga tidak akan kentara lah, insya Allah. Jadi insya Allah bakal aman. Jadi nggak perlu khawatir, karena di sebelumnya banyak yang melakukan hal seperti itu dan semuanya lulus aman-aman aja. Nah, kemudian banyak juga yang mereka itu khawatir karena ketika merekam, karena setiap HP kan kadang ada spesifikasi HP ketika dibuat merekam secara full, itu di tengah-tengah itu ada bagian yang tiba-tiba terpotong, putus, kemudian mulai lagi. Itu biasanya terjadi karena HP-nya panas, kemudian melakukan yang namanya kayak refresh ulang gitu, cuman dia masih dalam keadaan merekam. Jadi ketika dia refresh, dia ke stop otomatis gitu, kemudian melanjutkan. Itu juga banyak yang khawatir. Bagaimana jika itu terjadi? Saya pikir ya tidak masalah lah. Sekali lagi, kalau untuk video full, hal-hal yang seperti itu saya pikir ya tidak akan dipantau lah. Pasti akan video full itu nanti hanya dicek secara scanning, jadi secara cepat aja bahwa ini adalah video yang benar-benar dilakukan oleh mahasiswanya secara penuh. Nah, nanti yang dicek secara detail kemungkinan yang video yang versi kedua, yaitu yang sudah dipotong menjadi 30 menit yang sesuai dengan aturan versi video Kin yang kedua. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi. Nah, perihal nanti di dalam perekaman itu misalnya terjadi kebocoran, misalnya ada teman, karena kita ketika bikin video kan pasti dibantu teman-teman ya. Ada teman-teman yang bertugas untuk menjadi prompter untuk mengingatkan waktu, kalau waktunya kurang sekian menit harus ngapain dan lain sebagainya. Saya pikir kalau nanti itu tertampak dalam video secara tidak sengaja, ya itu tidak masalah, sangat tidak masalah, karena kita juga disarankan ketika kita bikin video kan disarankan oleh panitia atau dosen-dosennya untuk meminta bantuan ke teman-teman agar kita juga bisa terbantu di dalam prosesnya. Jadi tidak masalah, karena ya itu bagian dari proses mereka membantu kita. Yang penting kan mereka tidak mengganggu pembelajaran. Dan ketika di kelas misalnya terjadi siswa yang melakukan hal-hal aneh di luar alur yang kita tentukan, saya pikir ya tidak masalah sih kalau misalnya kita tetap biarkan itu terjadi dan itu yang kita unggah. Karena memang yang kita harap di sini kan kita mengajar secara wajar dan didokumentasikan gitu loh. Jadi ya tidak masalah sebenarnya. Kembali lagi, saya pikir teman-teman nanti ketika mengunggah video ini, teman-teman tidak perlu khawatir terkait durasi dan bentuknya bagaimana. Apalagi ketika teman-teman mengajar tanpa menggunakan alat-alat yang proper ya, seperti teman-teman tidak menggunakan mic wireless, tidak ada pengeras suara, terus suaranya nggak jelas, saya pikir juga tidak masalah, karena di tahun-tahun sebelumnya banyak seperti itu dan lulus semua. Sekali lagi saya tegaskan bahwa di sini adalah teman-teman ditugasi untuk melakukan praktik pembelajaran yang didokumentasikan dan hasil dokumentasinya dikirim sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melaksanakan praktik pembelajaran. Jadi bukan teman-teman disuruh bikin video praktik pembelajaran yang sinematik, yang bagus, yang ideal secara videografi, enggak. Teman-teman hanya disuruh mendokumentasikan sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melakukan praktik pembelajaran, baik secara full yang nanti akan diunggah dan
dipotong menjadi durasi yang sesuai ditentukan, yaitu 30 menit untuk dicek oleh dosennya. Dan saya pikir 30 menit pun juga tidak akan dicek secara penuh, secara utuh. Pasti juga dosen atau penilai akan mengecek dengan teknik scanning. Jadi ya dipercepat-percepat di bagian-bagian tertentu aja. Jadi yang terpenting teman-teman di sini nggak perlu panik lagi terkait video. Pokoknya sudah direkam ya sudah. Pokoknya teman-teman sudah praktik, sudah terdokumentasi ya sudah. Teman-teman di sini hanya perlu memikirkan bagaimana video itu bisa ditonton oleh dosennya. Itu yang paling penting. Karena banyak teman-teman yang gagal di video UKIN bukan karena video atau bentuk videonya, tapi karena videonya memang tidak bisa dibuka. Ini terjadi karena memang banyak teman-teman yang ketika mengunggahnya di Drive kemudian menyalin linknya, status untuk orang yang melihat atau aksesnya itu belum diubah, jadi aksesnya masih dibatasi. Jadi ketika link itu ditaruh di UKIN, nanti link ketika diklik oleh penilainya atau dosen yang menilai, maka link itu tidak bisa dibuka karena masih dibatasi. Jadi yang perlu dikonsentrasikan adalah teman-teman ketika mengunggah di Google Drive dan ketika menyalin linknya, pastikan link itu sudah aksesnya sudah diubah menjadi akses lihat, atau orang lain yang mempunyai link itu bisa mengakses atau melihat video yang teman-teman unggah. Itu yang lebih penting dan perlu dikonsentrasikan. Dan teman-teman tidak perlu menengok ke kanan kiri terkait pekerjaan teman-temannya dalam membuat video ya. Jadi biar teman-teman tidak terjadi yang namanya down mental lah. Jadi ya kita kan beda-beda ya, ada yang buatannya bagus, ada yang biasa, ada yang sangat biasa gitu ya, wajar-wajar aja. Yang penting di sini tolak ukurnya adalah teman-teman praktek ngajar dan di video sebagai bukti dokumentasi. Udah gitu aja. Dan itu penjelasan saya terkait video UKIN pembelajaran, terkait durasi, kemudian terkait hal-hal yang bocor di tengah-tengah. Semoga ini bisa membuat teman-teman tenang, dan secara pengalaman selama itu video sudah diunggah dan bisa ditonton oleh penilainya dan secara durasi sesuai dengan ketentuan, insya Allah pasti aman semuanya. Karena di angkatan saya juga banyak video-video yang biasa-biasa aja, suaranya ketika ngajar gurunya nggak begitu dengar jelas, siswanya ada yang nggak kondusif, tapi ya tetap aman-aman aja dan mereka sudah lulus semuanya. Jadi tetap stay semangat buat teman-teman semuanya, jangan panik, jangan hyperthinking, karena yang perlu difokuskan untuk berpikir secara dalam itu di UP-nya. Sekali lagi di UP-nya, di video-video yang sudah saya buat, saya selalu menekankan bahwa fokus aja, kita paniknya hanya di UP, jangan di yang lain. Karena kalau di UP ini kita sudah memang layak panik, dalam artian kita memang harus fokus belajar di UP, karena UP ini yang kita hadapi adalah sistem. Kalau salah ya salah, bener ya bener, karena sistemnya absolut. Karena ini pekerjaannya nanti kita menjawab soal-soal pilihan ganda. Tapi kalau UKIN ini kan yang kita hadapi adalah manusia. Saya yakin penilai itu pasti ada nuraninya, pasti ada perasaannya ketika menilai. Jadi ketika sudah ada bukti video, ya saya yakin pasti akan ya sedikit banyak diluluskan lah. Pasti diluluskan, ya sekitar 90% pasti diluluskan selama video teman-teman memang bisa dibuka, bisa dilihat dan sesuai dengan ketentuan durasi. Jadi pasti diluluskan karena yang menilai adalah manusia. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi ya. Semoga ini bisa membantu menenangkan teman-teman dan penjelasan ini bisa membuat teman-teman lebih tercerahkan dan tidak panik lagi. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan buat teman-teman yang mungkin memiliki persoalan yang sama atau memiliki solusi terkait persoalan ini bisa juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat datang di channel YouTube Bangkowi, tempatnya belajar jadi guru yang kreatif dan inovatif, berbagi pengalaman